Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah awal bulan baru tahun yang baru di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu yang beribadah di tempat ini. Begitu juga yang ibadah Zoom online. Biarlah di tahun yang baru ini kita mempunyai semangat yang baru. Kita mau lebih giat lagi bekerja di ladangnya Tuhan. Seperti firman Tuhan yang diberikan oleh Ibu Melani. Bekerjalah selagi siang. Mari kita siapkan hati kita. Di tahun 2024 kita mau giat lagi bekerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Bapa, di tahun yang baru ini kami mau datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyembah Engkau ya Aba. Kami mau duduk sehidangan dengan Engkau Tuhan. Sebelum kami duduk sehidangan dengan Engkau, tahirkan kami ya Aba. Kuduskan kami seutuhnya. Basuh segenap dosa kami dengan darah-Mu. Biar kami dilayakkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hadirlah Engkau di sini Tuhan. Karena kami butuh Engkau saat ini ya Abah. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Pegang tangan kami Roh Kudus. Biarlah sepanjang tahun 2024 ini Tuhan, kami akan terus berjalan bersama dengan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. Glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku Tuhan dengan darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, mas perak dan permata.
bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Amin Yesus. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Emas, perak, dan Oh benar Tuhan, tiada artinya. Kami ingin lebih dekat lagi kepadamu Bapa. lebih Yes, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, lebih dari segalanya Yesus. Saya minta Bapak Robi doa pembukaan. Bapak Robi. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat lagi padamu. Yes, bersekutu denganmu Tuhan. Yes. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih kalau kami anak-anak-Mu berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyanyikan nama-Mu, memuji Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu Bapak Revi Awandatu telah tibakan di tempat ini. Sebentar lagi dia akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Engkau berkati. Kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Tetap di dalam hadirat Tuhan, saya persilakan duduk. Kita akan merenungkan sejenak selama tahun 2023. Betapa banyak Tuhan yang sudah perbuat bagi kita. Lebih dari yang kita pinta, lebih dari yang kita pikirkan. Semuanya itu Tuhan sediakan bagi kita. Tidak dapat kita mengukurnya, tidak dapat kita menghitungnya. Betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Mari kita mengucap syukur pagi hari ini. Biarlah di tahun 2023 Yesus berjalan bersama kita. Di tahun 2024 penyertaannya juga sempurna. Kita mengucap syukur. Mari kita angkat pujian ini. Lebih dari yang kupinta. Haleluya Yesus. Lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku, Yesus. Tidak dapat aku mengukurnya, amin. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dari awal angkat pujian ini. Lebih dari yang telah kupinta. Amin Yesus. Lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku, Yesus. Tidak dapat aku mengukurnya, amin. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur. Kita angkat tangan kita, katakan ku bersyukur padamu. Kau Tuhan
Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, biarlah di tahun 2024 ini hidup kami menjadi berarti dan berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu siap memuji menyembah Engkau. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita beri salam satu dengan yang lain. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Mari kita mengucap syukur dalam segala masalah, agar Tuhan membuka jalan, memberi berkat melimpah. Jangan takut dan jangan bimbang, firman Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Mari kita mengucap syukur dalam segala masalah, agar Tuhan membuka jalan, memberi berkat melimpah. Jangan takut dan jangan bimbang, firman Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Dengan pengucapan syukur, semua masalah Tuhan akan campur tangan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita terus mengucap syukur, Dia telah mengangkat kita dari lumpur dosa. Haleluya. Dari dalam lumpur ku diangkatnya. Semua kita bertepuk tangan bagi Dia ya. Dari dalam lumpurku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dari dalam lumpurku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya,
lupakan segala dosaku. Dia ubah hidupku baru menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Sekali lagi. Dari dalam lumpurku diangkat, dari dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dia lupakan segala dosaku. Dia ubah hidupku baru menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Yes. Tuhanku, Dia berkuasa. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik kuasanya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Mari kita berjalan, ku berjalan, yes, ke Kanaan, asik-asik. Yes, ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ya, mari bergerak, ku berjalan, asik-asik. ke Kanaan, Yes, berjalan asik-asik. ke Kanaan, Amin. ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan Sampai ke Kanaan. Sekali lagi, ku berjalan asik-asik. ke Kanaan, Asik-asik. Yuk jalan yes, ke Kanaan, asik-asik. ku berjalan Amin. ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Haleluya. Saya percaya jemaat AMS akan terus berjalan ya menuju ke Kanaan. Nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya persilakan kepada Viovi.
Itulah Bapa kita, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Dia terus berjalan bersama kita di tahun 2024. Mari kita dengan iman katakan, ku berjalan bersama Dia, ku tak takut. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya, haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya, haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri. Ku yakin ku tak sendiri. Ku yakin ku tak sendiri. Yesus besertaku. Haleluya, silakan duduk. Tuhan Yesus selalu beserta kita selama-lamanya. Kita angkat pujian. Yesus pasti menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta kita. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Sekali lagi, jangan kau takut. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti
kuat, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan, di mana hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu sudah ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri. Firman jadi manusia. Dia adalah terang bagi kita, pintu bagi setiap jalan. Haleluya Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus, Kau-lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamat. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Kau-lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Sungguh benar Tuhan. Kau adalah pintu bagi jalan kami. Juru selamat yang sudah lahir bagi kami, yang sudah datang sebagai manusia. Kau sudah menebus dosa kami. Kami bersyukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Seandainya saja Kau tidak lahir pada 2000 tahun yang lalu, maka niscaya kami akan berkumpul seperti ini. Tapi karena Engkau yang sudah mau merendahkan diri sebagai manusia turun ke muka bumi ini, dan kami boleh diselamatkan, sehingga pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Biarlah segala pujian yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu boleh berkenan Tuhan, dan Kau senang atas puji-pujian kami. Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajarkan kami seperti Maria di bawah kaki-Mu yang duduk dengan diam untuk mendengarkan apa yang menjadi perkataan-Mu pada pagi hari ini melalui hamba-Mu. Kau pakai Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu, urapan firman-Mu Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa agar kami semua tahu apa yang menjadi rencana-Mu di tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam dan siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang heran dan berkuasa. Amin.
Amin. Terima kasih Pak Yonatan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mimbar selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat tahun baru. Saya tahu ini bukan ibadah awal tahun, tapi ini adalah minggu pertama kita beribadah bersama-sama. Senang rasanya kita kembali bertemu dan ini semua berkat pertolongan Tuhan. Tuhan sudah tolong sampai sejauh ini dan kita percaya tahun baru juga Tuhan akan tetap tolong kita semua. Amin. Saudara, tema yang bulan Januari adalah bekerjalah selama masih siang. Waktu saya terima tema ini saya cukup kaget ya karena awal tahun langsung disuruh bekerja. Biasanya kan kita kalau awal tahun punya harapan baru, mimpi baru, keinginan baru. Semua yang kita lakukan Tuhan berkati ya, lebih baik lagi, keluarga lebih baik, usaha lebih baik dan seterusnya. Tapi tema yang Tuhan berikan adalah bekerjalah selama masih siang. Bicara mengenai keinginan yang baru, selalu setiap tahun tuh saya punya keinginan tapi Tuhan belum pernah beri ya. Yaitu mama saya atau ibu gembala berkhotbah. Ya, saudara sukacita kalau lihat ibu gembala berkhotbah? Ya. Jangan lelah, doakan terus saudara. Ya, doa betul. Apa saya nggak rindu lihat mama sendiri khotbah? Rindu, ya nggak usah tiap minggu lah, sebulan sekali minimal di sini. Cukup kan saudara? Ya awalnya sebulan sekali, nanti sebulan 2 kali gitu. Ya Ibu Gembala? Ya dong, dari udah 2 tahun saya berharap terus dan berdoa. Kok Tuhan belum jawab itu doa saya ya? Tapi ya saya rindu melayani bersama keluarga, apalagi bersama mama saya. Ya, Ma? Kalau bukan anaknya mau siapa lagi yang minta dari atas mimbar? Nah saudara, mari kita buka ayat Yohanes 9, kita lihat dari ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia," maksudnya yang berdosa, "bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ayat keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, dari 4 ayat yang barusan kita baca, kita tahu bahwa Yesus sedang jalan. Yesus lihat ada orang yang buta sejak lahir, murid-muridnya bertanya. Yang kita aneh, murid-muridnya bertanya, "Tuhan, tidakkah engkau mau menyembuhkan dia atau menolong dia?" Malah murid-muridnya lebih perhatian kepada penyebab kenapa orang itu buta. Murid-muridnya bertanya, apakah itu dosa dirinya atau dosa dari keluarganya, dari orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Dari sini ada masalah, kita lihat ada masalah. Ya, ada orang buta. Yang melihat bukan saja Yesus tapi juga murid-muridnya. Murid-muridnya melihat dari kacamata manusia. Manusia kalau lihat orang lain susah, lebih mikir
kenapa ya? Kenapa dia begitu amat? Kenapa dia susah, sengsara? Pasti dia salah nih, dia pasti ngelakuin dosa. Kalau di Cianjur ada orang jemaat yang ngomong kalau ada jemaat yang lain sakit, itu sih dia jarang kebaktian. Itu sih dia gak suka bersaksi kalau Tuhan tolong. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi sama orang dia kaitkan dengan apa yang dia tidak lakukan. Jadi ini murid ngomong dosa ini kayaknya. Tapi Tuhan bilang no, bukan karena itu. Tapi karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Ya. Manusia selalu melihat masa lalu, penyebabnya apa? Tapi Tuhan melihat masa depan. Jadi kalau ada orang yang susah, kalau kita lihat dari cara matanya Tuhan, kita akan melihat bagaimana orang tersebut bisa dipulihkan. Enggak ngobrolin kenapa dia begitu. Saudara, kalau kita ngomongin kenapa orang itu jadi bangkrut, ditipu orang, kenapa orang itu berbuat yang salah, nggak ada gunanya. Apa dari ngomongin itu dia jadi orang yang bertobat, berubah, berbaik? Tidak. Tapi kalau misalnya kita jadi murid Tuhan, yang begitu kita lihat orang yang buta, terus kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong misalnya doakan, berikan kemurahan-Mu, jamah orang buta itu. Sehingga dia boleh disembuhkan. Nah, Tuhan jawab di ayat yang ketiga, ada pekerjaan-pekerjaan Allah. Tema bulan ini, bekerjalah selagi masih siang. Betul, kita tahu setiap orang harus bekerja. Kenapa kita harus bekerja? Karena ternyata Allah kita dari awal pun dia sudah bekerja. Ya, coba kita lihat dulu di Kejadian 2 ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Dan berhentilah dia. Pekerjaan apa yang Allah ciptakan dari kejadian dari awal ini? Jadi rupanya firman Tuhan bilang bekerjalah selagi masih siang karena Allah pun bekerja. Allah bekerja dari awal dari Kejadian 1 ayat 1. Karena pada mulanya Allah menciptakan. Menciptakan adalah membuat dari yang belum ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu pekerjaan Tuhan. Di ayat yang kedua dijelaskan bagaimana kondisi bumi saat itu. Gelap gulita. Tapi roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Gelap. Bekerjalah selagi masih terang. Tapi di ayat ketiga, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Yang pertama Tuhan ciptakan adalah satu situasi atau kondisi terang harus ada. Karena dengan terang Tuhan akan mulai bekerja. Dari tidak ada terang menjadi ada terang. Itu pekerjaan Tuhan, menciptakan sesuatu dari yang belum ada menjadi ada. Orang buta yang tadi kita baca, orang buta dari lahir. Kalau kita baca seterusnya, selanjutnya, Tuhan ambil tanah, Tuhan ludahi tanah itu, terus dia bentuk, terus dia simpan ke dalam 2 lubang matanya. Yang akhirnya akan menjadi 2 bola mata yang baru. Orang itu tidak punya bola mata dari awalnya. Dia tidak pernah bisa melihat. Bagaimana orang yang tidak pernah melihat seumur hidupnya bisa melakukan dosa. Itu kalau manusia tuh bertanya nggak suka mikir. Tuhan,
ini dia begini dosa siapa? Dosa dirinya. Ngelihat aja enggak. Saudara tahu, 99,9% kita jatuh dalam dosa karena mata, karena penglihatan. Enggak punya mata, lebih kecil kemungkinan punya kesempatan untuk dosa. Tapi itu yang murid lihat, dibilang pekerjaan Allah harus digenapi di dalam dia. Dan begitu akhirnya disembuhkan, Tuhan memberikan satu penglihatan yang baru. Dari yang belum ada menjadi ada. Yang sebelumnya gelap untuk si orang buta itu menjadi terang. Itu pekerjaan Allah. Mengadakan yang belum ada. Terus kalau kita baca terus itu Kejadian 1. Semua dia ciptakan dari yang belum ada menjadi ada. Laut, air, segala isinya yang di langit, yang di laut, yang di atas tanah, dan akhirnya manusia. Dan manusia juga diberi pekerjaan. Coba Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Enggak cuman Allah aja yang bekerja, tapi manusia juga bekerja. Pekerjaan manusia yang pertama diberikan oleh Allah. Yaitu apa? Menjaga apa yang sudah Tuhan buat. Apa yang Tuhan sudah ciptakan. Menjaga dan memelihara, mengusahakan dan memelihara. Nah, pekerjaan manusia pertama datang dari Allah. Untuk siapa? Untuk Allah. Karena pekerjaan itu diberikan oleh Allah. Tapi, nah saya langsung cepat saja ya. Di Kejadian 2 ayat 15 saat manusia bekerja itu adalah merupakan sebuah hal yang penting dan bermartabat. Karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Nah ini agak susah. Kalau Allah bekerja maka manusia pun bekerja. Allah bekerja menciptakan yang tidak ada menjadi ada untuk ditinggali oleh manusia. Manusia bekerja untuk memelihara dan mengusahakan apa yang diberikan oleh Allah. Ada timbal balik. Di Kejadian 3, goyang. Kejadian 3, dosa masuk. Begitu dosa masuk, berubah saudara soal pekerjaan ini. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Nah, saudara perhatikan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Lihat ya, tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situ engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Setelah dosa masuk ada kutukan yang Tuhan berikan kepada tanah. Dan dibilang tadi bahwa tanah yang dikutuk Tuhan akan memberikan engkau semak duri dan rumput duri. Waktu belum ada dosa, Adam dan Hawa bekerja untuk Allah. Tapi setelah ada dosa, bekerja untuk dirinya sendiri. Dan yang dikutuk tanah. Tanah adalah sumber penghasilan dari Adam.
Makanya saudara, mau kerjaan apapun yang saudara punya, usaha apapun yang saudara punya, tetap ada satu titik saudara ngerasa capek banget, susah banget. Mau saudara diberkati seperti apapun, nanti ada waktunya itu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dari mana itu semak duri dan rumput duri? Dari tanah, dari tempat usaha, dari tempat pekerjaan, dari apa yang kamu kerjakan. Pekerjaan yang asalnya pekerjaan Allah menjadi pekerjaan manusia. Apapun yang kita kerjakan di tempat kerja adalah yang iri sama kita. Di tempat kita usaha adalah yang enggak cocok sama kita. Apapun semak duri dan rumput duri akan selalu datang mengganggu kita punya pekerjaan, kita punya periuk nasi. Nah, begini. Dari awal Allah bekerja, Allah mencipta itu untuk manusia 6 hari. Begitu masuk hari ke-7, hari sabatnya orang Israel, dia beristirahat. Karena sudah lengkap, sudah komplit. Masuk yang begini, dosa. Tuhan kutuk tanah. Manusia jadi bukan bekerja untuk Tuhan, manusia bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi ada satu ajaran bilang, Allah yang harusnya sudah beristirahat dan tenang, kembali dia turun bekerja lagi. Untuk apa? Untuk menarik balik manusia yang sudah jatuh dari dosa kembali ke dirinya. Dan itu dia tidak lama-lama. Dia dari Kejadian 3, dia sudah bilang, ayat yang ke-21, Tuhan Allah membuat pakaian dan kulit binatang dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, dari awal mulai kembali pekerjaan Allah, yaitu apa? Menyelamatkan umat manusia. Makanya di Yohanes 9 yang barusan kita baca, coba kita balik lagi. Ayat yang ketiga. Yesus bilang, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Tidak semua yang kita lihat nampak seperti yang sesungguhnya. Kadang kita lihat ada kesusahan atau kesakitan itu dialami oleh orang, dan kita merasa kasihan. Tapi justru Tuhan bilang, tunggu dulu. Karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam Dia. Dan setelah orang itu disembuhkan, banyak orang bertanya, kok kamu bisa sembuh? Bagaimana caranya? Aku nggak tahu. Ada orang yang namanya Yesus, dia datang kepadaku dan dia ceritakan semua apa yang Yesus kerjakan. Nah, saat selanjutnya pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Yesus bilang kepada muridnya, kita, kamu dan saya harus mengerjakan pekerjaan Allah yang mengutus aku selama masih siang. Masih siang ini apa? Selama masih hidup. Karena kalau sudah datang malam, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya apa? Kalau sudah meninggal, nggak ada yang bisa bekerja. Saat kejadian ini terjadi, itu saat hari sudah mau sore, hari sudah gelap, mau pindah ke hari berikutnya. Tuhan bilang, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah selagi masih hidup. Selagi masih ada kesempatan. Kenapa? Karena manusia dan Allah kita bekerja sama untuk melakukan kehendak Allah.
Nah ini tema yang berat untuk bulan Januari. Karena belum apa-apa aja kita sudah dibilang kita disuruh bekerja. Di dalam ayat yang lain, di dalam ayat Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-30 bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa yang Yesus lakukan adalah apa yang Bapa lakukan. Dia pernah bilang dalam ayat yang lain, aku dan Bapa adalah satu. Aku mengerjakan apa yang Bapa aku kerjakan. Selama dia masih bekerja, aku akan tetap bekerja. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita buka satu cerita dan ini akan saya akhiri khotbah saya dengan satu perikop di dalam Matius 14, saudara. Bagaimana kita harus bekerja selagi masih siang. Matius 14 ayat yang ke-13. Nah, seperti almarhum ayah saya bilang dulu, kalau ada yang batuk, dia tahu itu sudah kode, katanya. Kode bahwa yang batuk harus minum obat, sebetulnya sih ya. Matius 14 ayat yang ke-13, itu judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, bahwa Herodes membunuh Yohanes Pembaptis, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Yesus akan istirahat, tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ya, Yesus menyendiri, dia ingin beristirahat, mengambil waktu untuk bersekutu dengan Bapaknya, berdoa, tapi orang-orang mengikuti Yesus. Ditulis. Dan ayat 14, ketika Yesus mendarat, naik perahu kan artinya tadi, ia melihat orang yang banyak dan besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus mengambil waktu untuk dirinya sendiri, yang dia suka lakukan adalah berdoa, waktu pribadi. Tapi begitu dia melihat orang banyak, tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dia sembuhkan orang itu. Lihat nggak saudara? Ada satu keinginan yang ditinggalkan oleh Yesus untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan dari dia. Dia kesampingkan itu. Ya aku capek. Aku perlu istirahat karena dia juga 100% manusia. Tapi saat dia melihat banyak orang yang mengikuti dia tinggalkan itu lelahnya. Dia tetap datang kepada mereka yang membutuhkan dia. Dan dia menyembuhkan mereka itu semua. Ayat yang ke-15, menjelang malam. Sudah malam belum? Menjelang malam. Bekerjalah selagi masih ada siang. Tapi menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya. Ini murid-murid selalu gini, bikin recok aja. Ngomong katanya murid Tuhan, tapi bikin masalah aja terus. Dan dia bilang murid-murid itu kepadanya, berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi. Supaya mereka apa? Dapat membeli makanan di desa-desa. Kesannya kayak perhatian, tapi sebetulnya jangan ngerepotin gua.
siapa tahu mungkin lagi sibuk ya. Saya nggak lama-lama deh, saya juga jalan. Padahal memang pengen pulang dari tadi. Cuman selalu kesan, tadi saya takut ganggu lah kalau lama-lama. Enggak, nya aja udah bosen gitu. Suruh pulang supaya mereka masih sempat beli makanan. Nanti di desa-desa kata murid-muridnya. Tempat ini sunyi dan mulai malam, belum malam. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus sudah bekerja. Dia sudah menyembuhkan. Sekarang murid-muridnya datang, dia bilang, no, jangan suruh mereka pergi. Kamu yang harus beri mereka makan. Kamu yang harus beri mereka apa yang mereka perlukan. Tuhan bekerja, tapi manusia juga bekerja. Tuhan dan manusia bermanunggal, bekerja sama-sama melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga adalah bekerja pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah adalah menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Makanan saat itu tidak ada. Tapi Yesus bilang, kamu harus beri mereka makan. Padahal murid-muridnya sudah bilang tidak ada makanan di sini. Suruh mereka pulang supaya mereka bisa beli makanan di sana. Tunggu dulu. Kamu ini muridku. Kamu jangan gampang suruh orang pergi aja. Kamu beri mereka makan. Ada satu tugas, ada satu kewajiban dari Tuhan yang mereka diberikan kepada mereka. Jawab mereka, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Kalau di Injil yang lain mereka bingung, mereka cari itu makanan kemana-mana. Dan dibilang ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Saudara lihat, manusia berpikir, kami tidak mampu, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana bisa memberi makan segini banyak? Tapi Tuhan bilang, bawa kepadaku. Soal memberi itu cukup atau tidak, itu urusan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan ingin kita lakukan adalah memulai memberi. Tuhan, tapi saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa nyanyi, suara nggak bagus, main musik apa lagi. Tapi Tuhan ingin bilang, 5 roti 2 ikan walaupun sedikit, bawa, beri itu kepadaku. Karena aku ingin apa? Kamu memberi kepada mereka. Tuhan mulai dari apa yang saudara punya. Enggak masalah besar kecil jumlahnya. Tapi bekerja untuk Tuhan, bekerja melakukan pekerjaan Allah adalah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Allah. Tidak ada makanan untuk segitu banyak. Tapi Tuhan bilang, bawa kemari kepadaku. Bawa apa yang kamu punya kepadaku. Dan kita tahu teologisnya. Saat kita bawa yang sedikit kepada Tuhan, Tuhan bisa buat banyak berlipat ganda. Tapi bukan untuk kita. Itu pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah tidak semata-mata berfokus untuk diri. Itu pekerjaan manusia yang penuh dengan dosa. Pikirnya semua untuk aku, untuk aku, untuk aku, dan untuk aku. Tapi Tuhan bilang, bawa itu yang 5 roti 2 ikan, kasih sini. Mau gak saudara kasih? Karena kalau saudara kasih itu, saudara bisa pikir, terus gua makan apa? Nah ini Tuhan, ini cuma ini doang kok yang aku punya. Seperti janda di Sarfat. Tinggal minyak sama tepung. Oh,
bikin roti, kasih kepada aku dulu. Bawa kepadaku. Lalu Yesus, dan kita tahu ceritanya. Begitu dibawa, diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecahkan roti, memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ya. Diperbanyak, Yesus bagikan, tapi dia tidak bagikan sendiri. Yang membagikan siapa? Murid-muridnya. Makanya Yesus bilang, bekerjalah selagi masih siang. Kita harus melakukan pekerjaan Dia, Allah yang mengutus aku, Yesus. Siapa? Kita semua manusia bekerja bersama dengan Allah. Bagaimana caranya? Barusan kita baca, apa yang kita punya kita kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan berbuat mujizat, Dia perbanyak jadi berkat untuk semua orang. Bukan untuk kita. Nah ini yang mesti dipikir. Jangan langsung, jangan kayak Tuhan tuh bukan robot trading. Yang dulu 10 juta terus kalau dia mainin berapa bulan balik terus nanti bisa jadi 20-30 juta. Enggak begitu. Pekerjaan Allah enggak begitu. Dia minta kita kasih walaupun itu cuma sedikit dan cuma itu yang kita punya. Itu jadi berkat buat semua orang. Dan kita turut bekerja, membagikan, memberikan. Saudara tahu kan sisanya berapa? 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 12 bakul penuh. Berapa orang murid Yesus? Berapa orang murid Yesus? 12. Setiap satu murid dapat 1 bakul penuh. Kapan itu terjadi? Setelah mereka menyerahkan apa yang ada dari mereka, hanya kecil yang mungkin tidak berharga, yang mungkin ini Tuhan cuman ini, kalau ini kita kasih, kita gak makan. Beri. Dan begitu setelah Tuhan perbanyak, kerja, bagikan. Bagikan. Baru akhirnya ada 12 bakul penuh. Itu satu pelajaran untuk ketidakpercayaan bagi murid-murid Yesus. Kamu gak percaya, aku bisa berbuat hal yang lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Kamu pikir 5 roti 2 ikan, kamu pikir apa yang kamu punya tidak bisa aku perbuat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bawa. Dari 5 roti 2 ikan, seorang kalau kita gambarkan mungkin angkat itu 1 bakul penuh. Jalan, ikut Yesus. Terus Tuhan ini udah aman nih kita nih, nggak akan kurang lagi. Nah saudara, masuk tahun baru, Tuhan sudah bilang, bekerja selagi masih siang. Ada tujuan bekerja selagi masih siang. Karena itu melakukan kehendak Bapa bersama dengan Yesus, melalui kita menjadi berkat untuk orang lain. Tapi kita mau mulai tahun baru ini dengan memberi apa yang Tuhan minta. Apa yang kamu punya? Berapapun yang kamu punya, Tuhan bilang berikan kepadaku. Biar aku jadikan ini berkat. Dan setelah dia kerjakan, 12 bakul. Ada 1 bakul untuk tiap murid. Kalau saya lihat ada pemeliharaan Tuhan dari situ. Ya, mari kalau kita mau bekerja untuk Tuhan, masa sih? Kalau kata omah saya, kalau kita baik sama Tuhan, masa Tuhan gak baik sama kita? Ya, Tuhan sudah baik sampai akhir 2023. Saya percaya kita masuk 24 juga, Tuhan tetap baik. Amin. Mari pemain musik saya undang maju ke depan dan para pelayan perjamuan Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan melayani perjamuan Tuhan.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan untuk semua pekerjaan yang sudah Kau lakukan untuk kami di dalam hidup kami. Adapun pekerjaan tertinggi yang Kau sudah lakukan ada di Bukit Kalvari di atas kayu salib Tuhan. Di mana anak-Mu yang tunggal satu-satunya sudah menyerahkan dirinya, darah tercurah agar kami beroleh kesempatan untuk bertemu dengan Bapa dan memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan ini juga kami mau belajar mengerjakan pekerjaan-Mu. Bersama Tuhan Yesus, kami tahu kami mampu mengerjakan apapun yang Kau berikan kepada kami. Bersama Tuhan Yesus, kami tahu dan percaya apapun yang sedikit dalam hidup kami, di tangan-Mu Kau boleh jadikan berkat untuk banyak orang. Dan kami tahu pemeliharaanmu tidak akan pernah meninggalkan kami selama kami mau mengerjakan pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami akan menerima berkat roti hidup. Engkau sudah curahkan darah-Mu. Tubuh-Mu sudah terpecah di atas kayu salib. Dan kami tahu ini adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Yang kami memakannya dan kami tidak akan pernah lapar lagi untuk selama-lamanya. Dan demikian firman Tuhan. Pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti, lalu ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, dengan satu pemikiran, 5 roti saja bisa mengenyangkan lebih dari 5.000 orang. Roti hidup ini akan membuat kita tidak pernah lapar dan perlu apa-apa lagi. Karena sudah memberi kita lebih daripada apa yang kita perlukan. Yaitu keselamatan di dalam dirinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti ini. Haleluya. Mari kita angkat hati-hati cawan ini di atas kepala kita. Lambang dari darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Yang sanggup menyucikan dosa kita. Memutihkan dosa kita seperti salju. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa ini. Pengorbanan-Mu. Kami mau mulai tahun ini dengan satu peringatan bahwa tubuh dan darah-Mu yang sudah pernah terpecah dan tercurah tetap berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau akan minum darah ini. Dan demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, dengan satu kepercayaan. Tuhan sudah berbuat semuanya. Untuk apa yang kita boleh lakukan sampai pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum anggur ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lagu itu refrennya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih kuat. Saya kembalikan kepada bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Benar Tuhan, pakailah hidup kami ya Aba. Selagi kami masih kuat Tuhan. Tetapi sekalipun kami tidak berdaya satu kali kelak, kami akan tetap terus bekerja melayani-Mu seumur hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Aba. Engkau berkati Bapak Pendeta Revi Awandatu. Terus bukakan rahasia firman-Mu atas kehidupan beliau. Pakai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun Engkau utus hamba-Mu. Biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Di dalam nama Yesus. Pelihara terus hamba-Mu seperti biji mata-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak, kami akan memberi persembahan apa yang kami punya Tuhan. Walaupun sedikit di mata-Mu ya Abah. Tetapi kami percaya Tuhan, itu akan menjadi berkat yang besar yang dapat Tuhan Yesus memberkati orang-orang di sekeliling kami. Khususnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Revi Awandatu buat firman Tuhan. Kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita angkat satu pujian. Yesusku mau bekerja bagimu. Kita mau tetap setia. Yang ku dapat berikan
Tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti saya minta Ibu Melani Awandatu untuk memberikan doa berkat serta doa penutup. Dan juga anak-anak. Mari kita bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepadamu, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Begitu baik Engkau dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara kami sepanjang tahun 2023 Tuhan. Kalau kami boleh memasuki tahun yang baru ini, kami tetap percaya bahwa kami ada di dalam lindungan-Mu Tuhan. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu melindungi, menjaga, memimpin kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk kemurahan-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan. Untuk kasih-Mu Tuhan yang selalu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami juga Tuhan berterima kasih kepadamu untuk segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau sudah percayakan kepada setiap kami. Besar atau kecil pekerjaan itu, biarlah kami melakukannya, mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab kepadamu Tuhan. Karena Engkau lah yang punya pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara kami yang selalu ada bersama-sama dengan kami juga Tuhan. Mengerjakan pekerjaan apapun, tapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan sukacita, supaya di hari-hari mendatang kami juga boleh lebih lagi dan lebih lagi mencintai Engkau, mengutamakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, untuk cucu kami Tuhan, yang masih dalam usia kecil Tuhan Yesus. Engkau yang sudah menolong mereka mengenal Engkau sebagai juru selamatnya. Kami percaya untuk hari-hari yang akan datang, Engkau juga akan menjadi pelindung buat mereka, baik mereka di sekolah, baik mereka dimanapun Tuhan, supaya mereka juga boleh menjadi berkat, dan kelak mereka menjadi dewasa juga tetap setia kepadamu. Orang tuanya juga ya Tuhan yang mendidik mereka, Engkau berkati ya Tuhan Yesus dengan hikmat yang daripadamu. Karena hikmat yang daripadamu itu Tuhan Yesus yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang tidak cukup kami ucapkan dengan bibir mulut kami Tuhan. Tapi biarlah hati kami, segenap hidup kami Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami selalu percayakan hidup kami dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami kembali, kami juga pulang dengan berkat yang dari Engkau Tuhan.
berkat kekuatan, berkat kemenangan, berkat sukacita selalu ada bersama dengan kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu yang selalu melingkupi kami, membungkus kami Tuhan Yesus dalam saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.